Sebelum menggema di Piala Dunia 2018 di Rusia, Football is Coming Home sudah lebih dulu menggema di kalangan publik pada tahun 2000-an. Bagaimana tidak, skuad yang dimiliki timnas Inggris saat itu adalah skuad terbaik yang dilabeli dengan Golden Generation. Generasi emas tidak lahir setiap saat, bahkan di negara-negara hebat dengan tradisi kuat sepak bola. Hanya segelintir negara yang dalam periode tertentu dikaruniai sekelompok pemain yang mempunyai bakat dan prestasi di atas rata-rata. Dan jika kesempatan itu datang, mereka bahkan mustahil akan menjadi tim tak terkalahkan. Ini telah dibuktikan ketika Brazil memenangkan Piala Dunia 2002. Saat itu, Brazil memiliki Golden Generation-nya dengan Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, dan pemain lainnya yang hampir merata di semua lini. Di tahun yang berbeda, skuad Italia juga diisi dengan generasi emasnya yang nama-nama besar seperti Pirlo, Totti, Buffon, Del Piero, Nesta, Cannavaro, dan masih banyak pemain berbakat lainnya berhasil memenangkan Piala Dunia 2006 di Jerman. Begitu juga dengan Spanyol, Jerman, dan Prancis, semua memenangkan gelar di era Golden Generation-nya masing-masing. Tapi di antara semua negara tersebut, terselip kisah tragis sebuah tim yang memiliki Golden Generation, tapi mereka tak memenangkan apapun dan dianggap gagal. Dan tim tersebut adalah Inggris. Inggris berhasil menjadi juara dunia pada tahun 1966, dan mereka terus berusaha untuk mengulangi kejayaan tersebut. Tapi sejauh ini mereka tak pernah berhasil, hingga hadir suatu masa di mana fans Inggris memiliki harapan yang sangat besar pada skuad Inggris yang digadang-gadang bisa mengulangi kejayaan sepak bola mereka. Dan periode itu adalah periode 2001 hingga 2010, di mana pada saat itu Inggris memiliki pemain-pemain berbakat di atas rata-rata seperti Paul Scholes, Steven Gerrard, Rio Ferdinand, Frank Lampard, Michael Owen, David Beckham, Wayne Rooney, dan masih banyak nama-nama yang mempunyai bakat tinggi di setiap lininya. Para punggawa Inggris di era tersebut banyak meraih kesuksesan dan trofi-trofi serta menjadi pemain vital di klubnya masing-masing, baik di Liga Inggris maupun di Liga Champions. Liga Inggris juga dicap sebagai liga terbaik di dunia dalam beberapa dekade. Tapi tak ada satupun trofi yang berhasil mereka menangkan. Bahkan lebih parahnya adalah fase terjauh yang berhasil mereka capai dalam beberapa turnamen besar adalah hanya mentok di fase quarter final atau fase 8 besar. Sangatlah ironis, tapi itulah faktanya. Banyak yang bilang kalau Golden Generation Inggris tidak klik antar pemain yang satu dengan pemain yang lainnya. Tapi apa sebenarnya yang terjadi pada generasi emas Inggris ini hingga mereka dicap gagal membawa pulang kejayaan sepak bola di tanah Inggris? Mari kita breakdown. Ekspektasi yang terlalu tinggi. Ketika ekspektasi terlalu berlebihan tanpa disadari, pemain akan mendapatkan tekanan yang luar biasa dari segi internal. Memang mustahil untuk tak memiliki harapan yang besar dengan tim yang memiliki skuad mega bintang seperti Inggris. Pemain yang mereka miliki saat itu bukan hanya pemain one season wonder atau pemain yang hanya jago di liga sendiri, tapi mereka adalah pemain dengan jam terbang tinggi dan sudah membuktikan kualitasnya bahkan di Liga Champions. Kita semua tahu betapa kejamnya media Inggris. Sorotan media yang begitu besar ternyata masuk ke dalam alam pikiran pemain bintang ini. Hype yang berlebihan ketika tim menang dan kritik yang di luar batas ketika tim itu kalah adalah hal yang biasa di sana. Mereka merasa tertekan, tidak nyaman dengan pressure media. Mereka tampil begitu superior ketika di babak kualifikasi, tetapi selalu melempem ketika berada di turnamen yang sesungguhnya. Bukti paling nyata adalah ketika Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Sebelumnya ketika berada di babak kualifikasi Piala Dunia, Wayne Rooney tampil sangat buas. Dia berhasil menjadi top skor. Tapi ketika tampil di Piala Dunia yang sesungguhnya, justru dia tidak mencetak satu gol pun. Selain itu, Inggris juga terkena sial saat penalti.
Ya, memang ini terkesan konyol, tapi kembali lagi inilah faktanya. Tendangan penalti terkadang membutuhkan keberuntungan dalam mengeksekusinya. Dan sepertinya Inggris tak pernah memiliki itu. Terbukti, Inggris tersingkir dari 2 turnamen besar berturut-turut ketika mereka kalah dalam adu penalti melawan Portugal. Padahal pada saat itu mereka justru diisi oleh para eksekutor terbaik tendangan penalti yang ada di dunia. Lampard, Beckham, Gerrard adalah penalti master untuk klubnya masing-masing. Mereka sudah biasa menghadapi pressure untuk menendang penalti pada turnamen besar. Tetapi entah kenapa, ketika di Inggris mereka gagal melakukan itu. Selain itu, Inggris juga disebut gagal memilih penalti yang cocok. Di era Golden Generation, Sven-Goran Eriksson menjadi manajer Inggris dan pada tahun itu Inggris berhasil melaju ke babak 8 besar Piala Dunia. Pada saat itu, ancaman pemecatan begitu luar biasa menggema karena Eriksson dianggap tak mampu menginspirasi pemainnya di sisi lapangan. Terlalu santainya seorang Eriksson saat timnya tertinggal menjadi kemarahan supporter. Akan tetapi, ia bertahan di kursi kepelatihan Inggris dan dalam 3 turnamen besar bersama Eriksson, Inggris hanya mampu finish di babak 8 besar berturut-turut hingga akhirnya ia diganti pada tahun 2006 setelah Piala Dunia di Jerman. Dan ternyata prestasi pengganti Eriksson masih jauh dari pencapaian dirinya. Steve McClaren, dia diberi tugas untuk membawa Inggris di kualifikasi Euro 2008. Pada tahun itu adalah tahun keemasan beberapa pemain Inggris seperti Frank Lampard, Wayne Rooney, Steven Gerrard, John Terry, Rio Ferdinand, dan yang lainnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang sangat memalukan dan sulit sekali untuk dipercaya. Mereka gagal lolos kualifikasi Piala Euro. Kemudian Fabio Capello datang membawa Inggris ke Piala Dunia 2010. Lagi-lagi mereka gagal di sana dan sepertinya salah satu alasan yang paling masuk akal dari kegagalan Golden Generation Inggris adalah dari sektor pelatih. Tentunya bukan pelatih saja yang harus disalahkan atas kegagalan ini. Ego pemain juga harus dilihat. Bagaimana biasanya terlalu banyak pemain berkelas yang ada di satu tim justru menjadi bumerang. Terlalu banyak adanya pemain hebat di posisi yang sama justru menjadi masalah pada timnas Inggris. Pada saat itu seakan tak jelas siapa yang akan menjadi starting line up di setiap pertandingannya. Di lini pertahanan, John Terry, Sol Campbell, dan Jamie Carragher bermain spektakuler bersama timnya di level klub. Seperti tak pernah bisa klik dan kompak ketika bermain untuk timnas di sektor tengah. Tidak jauh beda, Lampard, Gerrard, Beckham, dan Scholes ada di posisi yang sama. Dan setelah Paul Scholes pensiun dari timnas Inggris, Lampard dan Gerrard meneruskan tongkat estafet di lini tengah. Akan tetapi masalahnya adalah kedua pemain ini seperti tidak pernah benar-benar ngeklik saat bermain bersama. Mereka seperti tak menemukan chemistry seperti kesatuan unit di dalam tim. Meskipun dengan begitu banyak pemain hebat dalam satu tim, jika chemistry permainan tidak terbentuk, maka akan percuma. Para pemain tak terlalu memprioritaskan timnas Inggris karena terlalu fokus pertarungan Big Four di Liga Premier Inggris. Ini adalah masalah yang sangat unik, di mana rivalitas pada level klub justru memberikan dampak buruk pada timnas. Italia memenangkan Piala Dunia pada saat Juve terdegradasi dan Liga Italia sedang terkena badai masalah pengaturan skor. Spanyol menguasai sepak bola dunia mulai dari 2008 hingga 2012 saat drama rivalitas Barcelona dan Real Madrid sedang panas-panasnya. Meskipun 80% skuad mereka diisi oleh pemain Barcelona dan Real Madrid, ketika membela tim nasional mereka dapat bersatu dan menjadi kekuatan tak terkalahkan. Bisa dibilang Golden Generation ini adalah periode yang terlewatkan bagi timnas Inggris. Sampai kapanpun, periode ini akan selalu dikenang sebagai periode di mana pemain lebih memprioritaskan klub dibandingkan tim nasional mereka.